Enggak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang syirkah dan mudharabah beserta permasalahan-permasalahan yang ada di dalam syirkah dan mudharabah. Untuk menghemat waktu, untuk penjelasan pertama mengenai pengertian syirkah yang akan disampaikan oleh Saudari Anissa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya Anissa. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum dari syirkah. Secara bahasa, syirkah berarti campur atau percampuran. Menurut definisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan usaha dengan tujuan mencari keuntungan. Sedangkan secara istilah, para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda-beda. Namun intinya adalah syirkah adalah kerjasama lebih dalam melakukan usaha dan hasilnya yang berupa kerugian dan keuntungannya ditanggung bersama. Nah, dasar hukum dari syirkah ini, dalil Al-Quran yang menerangkan itu adalah Quran surat Syad. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang bersyirkah itu sebagian mereka berbuat zalim terhadap sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Lalu selanjutnya dari Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan bahwa Abu Manhal pernah mengatakan, aku dan syirkahku pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. Kemudian kami didatangi oleh Bara bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia menjawab, aku dan Zaid bin Arqam juga mempraktikkan hal yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi tentang tindakan kami tersebut. Beliau menjawab, barang yang mau diperoleh secara tunai silahkan diambil, sedangkan yang diperoleh secara hutang silahkan kalian kembalikan. Nah, syirkah ini boleh dilakukan antara sesama muslim, antara sesama kafir zimmi, atau antara seorang muslim dan kafir zimmi. Maka dari itu, seorang muslim juga boleh melakukan syirkah dengan orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi, dan kafir zimmi yang lainnya, selagi apa-apa yang disyirkahkan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum muslim. Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis oleh Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW pernah mempekerjakan penduduk Khaybar, mereka adalah Yahudi, dengan mendapatkan bagian hasil panen dari buah dan tanaman. Sekian penjelasan dari pengertian dan dasar hukum syirkah. Baik, kemudian mengenai macam-macam syirkah. Menurut Ibnu Qudamah, syirkah itu ada dua macam. Yang pertama syirkah milik dan syirkah uqud. Apa itu syirkah milik? Syirkah milik merupakan suatu pernyataan tentang kepemilikan oleh dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa adanya kontrak serikat atau persekutuan dalam kepemilikan aset. Jadi umumnya syirkah ini terbentuk karena faktor alamiah, seperti misalnya karena jatuhnya waris, atau bisa juga karena wasiat, atau kondisi lain yang melatar belakangi kepemilikan suatu aset nyata secara bersama-sama. Kemudian untung rugi ditanggung secara bersama tanpa adanya syarat yang lain. Kemudian yang kedua mengenai syirkah uqud. Syirkah uqud adalah suatu pernyataan yang diselenggarakan oleh dua pihak atau lebih untuk bersama-sama mengusahakan terwujudnya aset, melakukan pengelolaan bersama, dan untung rugi ditanggung bersama. Contoh dari syirkah uqud ini seperti koperasi, pemodalan, saham, perseroan, dan lain sebagainya. Kemudian apa perbedaan antara syirkah milik dan syirkah uqud? Nah, perbedaan antara syirkah milik dan syirkah uqud adalah keberadaan pernyataan antara dua pihak yang saling berserikat di dalam aset. Syirkah uqud mensyaratkan adanya kontrak, sementara syirkah milik tidak mensyaratkan adanya ikatan. Kemudian mengenai syirkah uqud,
yang memiliki titik tekan pada adanya kontrak, maka di dalam literatur mazhab Syafi'iyah terdapat 4 jenis syirkah ukut. Yang pertama syirkah inan. Syirkah inan menurut Syekh Abdurrahman Al-Jaziri di dalam kitabnya Al-Fiqhu ala al-Madhahibil Arba'ah mendefinisikan bahwa syirkah inan itu terjadi bila ada dua pihak atau lebih berserikat mengumpulkan harta untuk dijalankan dan dikembangkan secara bersama-sama. Dan dengan catatan pembagian keuntungan sesuai dengan yang disepakati di awal. Atau bila ada dua pihak atau lebih melakukan serikat harta agar dijalankan oleh salah satu orang saja di antara kedua pihak yang bersikat dengan satu ketentuan bahwa pihak yang menjalankan ambil mendapatkan bagian keuntungan lebih banyak dari sekadar modal yang ia keluarkan dengan memperhatikan pada kerjanya sehingga bila di awal disyariatkan ia akan hanya menerima keuntungan menurut nisbah modalnya saja, maka hal semacam ini pengabaian. Tidak sah akad syirkah semacam ini. Kenapa? Karena sama saja dengan ia menjalankan harta orang lain dengan tanpa upah. Kemudian yang kedua, syirkah wujuh. Di dalam kitab Kashful Qina' an Matnil Al-Iqna' juz 3 halaman 527, Syekh Mansur bin Yunus Al-Bahuti menyebutkan, syirkah wujuh terlaksana apabila ada dua orang yang membeli sesuatu yang menjadi tanggungan mereka berdua dengan bekal ketokohannya. Lalu mereka berserikat di dalam keuntungannya tanpa adanya roksul mal atas apa yang mereka beli dengan nisbah pembagian 50%, 50% atau sepertiga keuntungan dan lain-lain berdasarkan kesepakatan yang dibangun keduanya. Dan yang ketiga, syirkah abdan. Di dalam kitab Fathul Wahhab, juz 1 halaman 255, Syekh Zakaria Al-Ansari mendefinisikan syirkah abdan sebagai berikut. Syirkah abdan adalah bila mana terdapat dua pihak yang saling bersekutu untuk menjalankan roda usaha, baik dengan jalan pembagian yang sama atau berbeda dari segi profesi fisiknya, beserta kesesuaian hirfah atau job deskripsi. Contohnya, kerjasama antara dua orang yang berprofesi sama-sama menjadi seorang penjahit. Atau kerjasama antara dua pihak dengan profesi yang berbeda, misalkan seperti antara penjahit dengan tukang pintal. Kemudian yang terakhir yaitu syirkah mufawadhah. Secara bahasa, makna dari lafaz mufawadhah adalah kesamaan. Oleh karenanya, syirkah mufawadhah adalah disebabkan adanya syarat kesamaan dalam modal, pembagian laba, kemampuan dalam pengelolaan, dan lain-lain terkait dengan perjalanan syirkah. Sekilas, seolah syirkah ini tidak ada beda pengertiannya dengan syirkah inan. Hanya itu penjelasan tentang macam-macam syirkah. Kemudian selanjutnya tentang mudharabah yang akan disampaikan oleh Zulkifli. Saya persilahkan. Ya, di sini saya akan menyampaikan pengertian dari akad mudharabah. Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak yang mana pemilik modal atau yang dinamakan dengan sohibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau yang dinamakan dengan mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama antara kontribusi 100% pemberi modal dengan 100% dari keahlian pengelola. Secara sederhana, mudharabah atau penanaman modal yaitu merupakan bentuk penyerahan modal berupa uang kepada orang yang berdagang atau berniaga, yang nantinya ia mendapat persentase keuntungan. Sedangkan yang namanya sohibul mal atau pemodal, pemilik modal itu pihak yang memberi modal, tapi ia tidak berbisnis atau berdagang. Dan mudharib atau pengelola itu dia pihak yang pandai berdagang atau berbisnis, tapi ia tidak memiliki modal. Jadi kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal apabila terjadi kerugian yang disebabkan dari proses normal dari usaha dan bukan karena
kelalaian atau kecurangan pengelola. Mudharabah merupakan salah satu transaksi pembiayaan yang berprinsip syariah dan digunakan oleh perbankan syariah dalam melakukan transaksi pembiayaan yang diamanahkan oleh para pihak berdasarkan kepercayaannya. Jadi kepercayaan itu penting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan sahibul mal kepada mudharib. Jadi pengertian dari mudharabah secara pemahaman kita adalah suatu akad kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dengan pengusaha atau mudharib, yang dimaksudkan pemilik modal ini menyerahkan modal kepada mudharib untuk diproduktifkan dan bisa juga diperdagangkan, kemudian laba dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Lalu landasan hukum akad mudharabah. Dasar hukum mudharabah dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Jumu'ah ayat 98. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan cari karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan yang kedua, landasan hukum akad mudharabah dari hadis. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muttalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya. Sekian dari pengertian akad mudharabah dan landasan hukum akad mudharabah. Baik, berikutnya tentang macam-macam mudharabah yang akan disampaikan oleh rekan kami Salman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam mudharabah. Akad mudharabah dibagi menjadi dua jika dilihat dari segi transaksinya, yaitu akad mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, memberikan kebebasan terhadap mudharib untuk mengelola hartanya. Usaha diajukan oleh mudharib kepada sahibul mal. Dalam akad ini memberi modal, tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan, dan hanya memberikan modal usaha. Artinya, pemilik modal akan menerima nisbah bagi hasil dari usaha yang berjalan. Meskipun mudharib diberi kebebasan dalam mengelola harta, tetapi tetap tidak boleh mengelola dengan barang atau sesuatu yang haram, seperti perdagangan minuman keras atau mempraktekkan riba dalam usahanya. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik modal memberikan batasan atau syarat-syarat terhadap pengelolaan modal kepada mudharib. Usaha ditentukan oleh pemberi modal atau sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau mudharib hanya sebagai pengelola yang menjalankan usaha. Jika mudharib bertindak yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik modal atau sahibul mal, maka mudharib harus bertanggung jawab terhadap akibat yang terjadi, termasuk juga konsekuensi keuangan. Lalu permasalahan dalam mudharabah. Bagaimana jika penerima modal menyerahkan modal kepada pihak ketiga? Mudharib tidak diperbolehkan mengadakan akad mudharabah dana yang diterima sebagai modal karena hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang zalim dan melampaui batas. Penulis Bidayatul Mujtahid berkata, ulama fikih sepakat bahwa ketika mudharib menyerahkan modal yang diterimanya dari orang yang memberi yang modal kepada mudharib yang lain, maka dia bertanggung jawab jika ada kerugian. Sementara apabila ada keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal. Kemudian bagian kedua menjadi tanggungannya yang harus dia bayar dengan keuntungan yang tersisa dari modal. Lalu apa yang menyebabkan akad mudharabah batal atau berakhir? Yang pertama, tidak
syarat sahnya akad mudharabah. Apabila salah satu dari syarat-syarat sahnya akad mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan mudharib telah menerima harta atau modal dan memperdagangkannya, maka dia hanya berhak memperoleh upah sewajarnya karena dia telah mengadakan transaksi dengan seizin pemilik modal dan melakukan pekerjaan sehingga dia pantas mendapatkan upah. Keuntungan yang ada menjadi milik pemilik modal dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal. Karena dalam kondisi ini mudharib hanya berstatus sebagai seorang pekerja yang tidak bertanggung jawab kecuali apabila ada unsur kesengajaan. Yang kedua, mudharib lalai dalam memelihara harta atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan diadakannya akad. Dalam kondisi semacam ini, akad mudharabah menjadi batal atau mudharib bertanggung jawab apabila harta rusak atau hilang karena dia yang menjadi penyebab hilang harta tersebut. Yang ketiga, mudharib atau pemilik modal meninggal. Jika salah satu dari kedua orang yang mengadakan akad mudharabah meninggal dunia, maka akad mudharabah berakhir atau batal. Sekian macam-macam mudharabah. Baik, itulah penjelasan mengenai syirkah dan mudharabah. Mungkin hanya itu dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.